Jadi kalau kita diberikan kesempatan bertemu Ramadan, gitu ya, Ramadan, dan kita ingin melihat, ahilman, apakah Ramadan kita berhasil, sukses atau tidak, itu lihat di 3 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puja untuk Allah. Alhamdulillah, segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah yang pada kesempatan subuh hari ini Allah masih lembutkan hati kita, ringankan langkah kita, dan berikan kesempatan kepada kita semua untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah, semoga setelah kita menunaikan sholat subuh, kemudian kita duduk sampai kita menunggu waktu syuruk dengan menghadirkan taklim dan kajian ilmu di subuh hari ini, semoga setiap ilmu yang kita dapatkan di subuh ini mengangkat kemuliaan hidup kita. Semoga Allah angkat derajat kehidupan kita. Dan siapapun yang barangkali subuh ini sedang punya persoalan, sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, ayah bunda, hadirin jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam suasana di bulan Syawal, maka di awal kajian ini Al-Fakir ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah menerima ibadah puasa Ramadan kita. Dan semoga setiap tahun yang kita jalani adalah tahun-tahun yang penuh kebaikan. Dan tentunya kita berharap kepada Allah, semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Kira-kira masih mau ketemu Ramadan apa enggak ini? Mau? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya mohon izin agak sedikit berdiri ya, biar kelihatan yang tidur yang mana gitu ya. Bapak boleh agak maju sedikit Pak? Maju aja sedikit, nah duduknya sebelah majuan sedikit. Saya nggak galak kok Pak, santai aja ya. Maju. Lebih dekat nanti biar ketularan. Ketularan apanya Pak? Maju, oke, baik. Baik, iya.
Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kalau kita mau melihat kesuksesan Ramadan seseorang, maka para ulama menyebutkan lihat di 3 waktu. Di mana? 3 waktu. Jadi kalau kita diberikan kesempatan bertemu Ramadan, gitu ya, Ramadan, dan kita ingin melihat, Ahilman, apakah Ramadan kita berhasil, sukses atau tidak, itu lihat di 3 waktu. Yang pertama, lihat waktu sebelum Ramadan, qabla Ramadan. Bulan apa itu? Rajab dan bulan Sya'ban. Maka seringkali disebut 2 bulan ini adalah bulan tarhib. Apa itu tarhib? Persiapan. Ya. Maka dalam pendapat lain disebutkan bulan Rajab itu bulannya menanam, Sya'ban itu bulannya menyiram, dan Ramadan itu bulannya panen. Iya kan? Nah, Rajab, Sya'ban itu menentukan seperti apa ibadah Ramadan yang kita akan tunaikan. Sehingga orang, jika persiapannya matang, jika persiapannya baik, itu biasanya ketika nanti menjalani proses ibadahnya, itu akan jauh lebih kuat. Betul gak? Seorang atlet yang ikut olimpiade, kalau tanpa latihan, rasanya mustahil dia juara. Betul gak? Tapi kalau seorang atlet yang sering latihan, sering persiapan, maka ketika nanti dia ikut olimpiade kemudian dia juara, sepertinya sudah ada prediksi, karena sudah ada persiapan sebelumnya. Nah, yang kedua, kalau kita mau melihat kesuksesan ibadah Ramadan, lihat ketika Ramadannya. Jadi selama sebulan dia menunaikan ibadah Ramadan, apa yang dia hadirkan? Semakin dia serius, semakin dia sungguh-sungguh, maka kemungkinan besar dia berhasil daripada ibadah Ramadan. Tetapi ada yang ketiga. Apa? Ba'da Ramadan. Nah, lihat kehidupannya pasca Ramadan. Lihat kehidupannya setelah datangnya Ramadan. Maka Bapak Ibu sekalian nih, ya, coba saya mau tanya, yang hadir di sini mau tidak dikatakan sukses Ramadannya? Mau tidak dikatakan berhasil Ramadannya? Maka Qobla sudah lewat, Ramadan sudah lewat, berarti yang bisa kita pastikan apa? Ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Nah, ada 1 bulan yang setelah bulan Ramadan disebut bulan apa? Syawal. Bulan apa? Syawal. Syawal. Apa itu bulan Syawal? Kenapa bulan setelah Ramadan itu disebut Syawal? Syawal itu artinya peningkatan. Ramadan itu artinya pembakaran. Ustadz, kenapa Ramadan itu disebut dibakar? Karena ketika bulan Ramadan, ibadah kita meningkat, kita mendekat kepada Allah, yang Allah berikan ganjaran kepada kita apa? Allah ampuni dosa-dosa kita. Makanya orang yang lulus Ramadannya, berhasil Ramadannya, selama 1 bulan dia ibadah, kemudian nanti dia bertemu dengan Idul Fitri, disebut dengan apa? Minal aidin wal faizin. Apa artinya? Mohon maaf lahir batin ya. Jadi minal aidin wal faizin itu bukan mohon maaf lahir batin, Pak, artinya Pak. Minal aidin wal faizin artinya apa? Mohon maaf, bukan ya. Kan kadang-kadang di kita begitu ya. Kadang-kadang panjang Pak tulisannya. Andai lisan tak bisa bergerak, tangan tak bisa berjabat, hati-hati. Itu ada indikasi apa Pak? Jadi minal aidin wal faizin itu apa artinya? Minal aidin, semoga kita menjadi orang yang kembali. Kembali kemana Ahilman? Kembali kepada kesucian. Kembali kemana? Kepada kefitrahan. Kembali kemana? Kembali kepada keikhlasan dirinya sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seseorang yang bertemu Ramadan, kemudian dia ibadah ketika Ramadan,
berpotensi dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf, ada orang yang rugi ketika berpisah Ramadan. Siapa mereka? Ada orang yang rugi ketika dia berpisah dengan bulan Ramadan. Siapa mereka? Ternyata orang yang rugi ketika berpisah dengan Ramadan adalah orang yang saat Ramadan pergi sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.